Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Selamat pagi anak-anak. Kaifahalukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Di Jumat yang penuh dengan berkah, insya Allah kabar kalian dalam keadaan baik-baik saja dan tentunya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita sudah memasuki tema baru, yaitu tema 2, subtema 1. Pembelajaran yang akan kita lakukan di sini adalah Matematika KD 3.4 dan Bahasa Indonesia KD 3.2 yang terdapat pada pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah agar pembelajaran mendapatkan berkah dan banyak manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita buka bukunya, kita buka pembelajaran 1. Menyebutkan isi teks tentang keberagaman benda. Kalian bisa membukanya pada halaman 6. Nah, ini adalah isi teks yang terdapat pada halaman 6. Mari kita sama-sama membaca ya. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, kita masuk ke halaman 7. Di situ terdapat pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Ya, benda yang digunakan untuk bermain perahu kertas adalah kertas, baskom, dan air. Yang kedua, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Cara memainkan perahu dengan mengapungkan kertas di dalam baskom berisi air, bisa juga diapungkan pada genangan air dengan bantuan angin. Selanjutnya, kita masuk pada halaman 8. Di situ kita akan belajar tentang perkalian, yaitu menghitung perkalian sebagai penjumlahan berulang. Perkalian merupakan penjumlahan berulang. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini Bu Guru memiliki 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok perahu Benny, yang kedua kelompok perahu Tiur, yang ketiga kelompok perahu Ayah. Kelompok perahu Benny memiliki berapa perahu kertas? 1, 2. Memiliki 2 perahu kertas. Ditambah kelompok perahu Tiur. Ada berapa? 2 juga. Ditambah kelompok perahu Ayah. Ada 2 perahu. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, ingat ya, perkalian merupakan penjumlahan berulang. Di sini ada angka 2 yang diulang sebanyak 3 kali. Jadi, perkaliannya dapat ditulis seperti ini. Nah, 3 dikali 2 sama dengan 6. 3-nya adalah jumlah kotak, yaitu kotak pertama adalah perahu Benny, kotak kedua perahu Tiur, kotak ketiga perahu Ayah. Angka 2 ini adalah isi masing-masing kotak. Tadi masing-masing kotak Benny isinya 2, Tiur isinya 2, Ayah isinya 2. 6 adalah jumlah setelah digabungkan, yaitu 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Paham ya anak-anak? Jadi perkalian itu menulisnya adalah kotak dikali isinya. Kita lihat contoh sekali lagi ya. Ada 2 kelompok atau 2 kotak. Kotak pertama
kotak kedua. Kotak pertama isinya berapa perahunya? 1, 2, 3. 3. Kemudian kotak kedua isi perahunya adalah sama, 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Ada berapa kelompok perahu pada gambar tersebut? Tadi ada berapa? 1, 2. Kelompoknya ada 2. Berapa jumlah perahu setelah digabungkan? Dapat ditulis sebagai 2 dikali isinya 3 sama dengan penjumlahannya tadi 6. Paham ya? Sekarang kita masuk pada pembelajaran kedua. Menyebutkan kosakata tentang benda. Setiap bermain, kita menggunakan banyak benda. Setiap benda memiliki keragaman bentuk, bahan, warna, permukaan, dan kegunaannya. Ini adalah contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran. Contohnya ada uang logam, kaset CD, jam dinding, ban, permukaan piring, pizza, permukaan mangkuk. Ini adalah contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian, benda yang berbentuk persegi. Ada papan catur, ada kaca, ada jam dinding, dan lain sebagainya. Benda-benda yang berbentuk persegi panjang. Ada penghapus, penggaris, lemari, dan papan tulis. Benda-benda yang berbentuk segitiga. Ada hiasan, bendera, ada penggaris berbentuk segitiga, ada rambu-rambu, ada gantungan baju yang berbentuk segitiga. Kemudian, benda-benda yang berbentuk tabung serta benda-benda yang berbentuk kubus. Benda yang berbentuk tabung. Pertama, ada pipa, ada batu baterai, ada teropong, ada kaleng, ada toples, ada gelas, ada tempat sampah, dan lain sebagainya. Sekarang benda yang berbentuk kubus, ini adalah contoh yang berbentuk kubus, ada rubrik, ada dadu, ada kotak suara, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh benda yang berbentuk kubus. Wujud benda. Wujud benda dibagi menjadi 3, yaitu benda padat. Contohnya adalah batu, kayu, meja, kursi, batu bata, es batu, besi, dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang benda cair. Ada air, susu, kecap, minyak, madu, sabun cair, dan lain sebagainya. Kemudian ada benda gas, yaitu ada asap dan ada balon udara. Nah, ini merupakan bagian atau wujud benda, bisa dibagi menjadi 3 ya. Tadi adalah benda padat, benda cair, benda gas. Yang pertama tadi kita belajar bentuknya benda, sekarang yang ini adalah wujudnya benda. Berdasarkan wujudnya, benda bisa dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ini adalah contoh-contohnya yang sudah tadi kita sebutkan. Selanjutnya, apakah kamu tahu apa itu simpai dan bagaimana bentuknya? Nah, Bu Guru punya contoh gambar simpai. Ini adalah simpai yang berbentuk lingkaran dan berwarna-warni. Kemudian ada simpai yang berwarna coklat. Kalian bisa membuka buku pada halaman 13. Di situ ada teks. Mari kita sama-sama membaca. Judulnya adalah Bermain Simpai. Tahukah teman-teman, apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama.
Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Amati simpai yang kamu punya. Tadi kalian sudah melihat gambar simpai, sekarang kita amati. Isilah kolam di bawah ini sesuai pengamatanmu. Tadi warna simpai ada apa aja? Iya, warna simpai ada yang berwarna coklat, merah, kuning, biru, atau yang berwarna-warni. Nah, sekarang tadi bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah lingkaran. Permukaan simpai itu seperti apa? Permukaannya ada yang halus dan ada juga yang kasar. Kegunaannya adalah untuk bermain dan berolahraga. Nah, itu adalah materi singkat yang terdapat pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, dan pembelajaran 2. Sekarang saatnya kalian latihan yang terdapat pada buku tematik. Yang pertama adalah latihan matematika KD 3.4. Kalian kerjakan halaman 9 sampai 10. Kemudian bahasa Indonesia KD 3.2 yang terdapat pada halaman 18. Tugas ini kalian kerjakan. Setelah selesai, kalian kumpulkan melalui Google Classroom tematik. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.